Sehingga teriakan yang kami kobarkan pada saat itu di lingkar-lingkar kampus adalah turunkan beras, turunkan gula, turunkan susu. Kalimat turunkan susu kami ulang 5 kali. Kami bayangkan terjadi hanya dalam waktu hitungan hari harga beras itu naik menjadi 750, lantas naik menjadi 1000, lantas naik menjadi 1250. Itu beras. Jangan bayangkan lagi harga susu pada saat itu. Harga susu melambung tinggi, terutama susunya anak-anak. Harus dibedakan. Sampai ojo asosiasinya adalah susu untuk anak-anak itu. Sehingga teriakan yang kami kobarkan pada saat itu di lingkar-lingkar kampus adalah turunkan beras, turunkan gula, turunkan susu. Kalimat turunkan susu kami ulang 5 kali. Sahabat-sahabat sekalian, dan ini yang tak penting, seluruh mahasiswa pada saat itu di seluruh Nusantara bergerak, tetapi tak satu pesantren pun bergerak. Aneh bukan? Lantas tiba-tiba ketua rayon Mas Rohman menyampaikan kepada saya sebuah materi tentang peran santri pada masa reformasi. Saya jawab bahwasanya santri dan pesantrennya sejauh ini dalam konteks kelembagaan ya Mbak, santri ambek pesantrennya ambek kiai ini, apakah berperan pada saat proses reformasi? Saya jawab belas enggak. Sejauh ini dalam konteks ngerti kelembagaan sampean ya, misalnya SMA Suko berperan enggak? SMA Suko nih paham ya? Santri dan pesantrennya bergerak enggak? Tidak pada saat itu. Roda reformasi murni digulirkan oleh kalangan sivitas akademika, oleh kalangan perguruan tinggi, di mana santri dan pesantren pada saat itu di dalam pesantrennya tenang. Ingat, pemaparan saya sejauh di pemaparan saya, santri dan pesantrennya itu diam, menentok dalam konteks kelembagaan, bukan dalam konteks unsur-unsurnya, tokoh-tokohnya. Diam. Santri dan pesantren tidak ikut serta pada proses reformasi. Ini kondisi yang benar-benar terbalik dengan kondisi sebelum kemerdekaan, di mana santri dan pesantrennya pada era-era sebelum kemerdekaan selalu menjadi dinamisator bagi perlawanan melawan penjajah. Aneh kan bagus? Sebelum bangsa ini merdeka, santri dan pesantren selalu menjadi dinamisator bagi setiap pergerakan, sekali lagi, pergerakan pemberontakan untuk melawan penjajah. Dan dalam hal ini loh, kita mengenal nama-nama yang berasal dari pesantren. Contoh, Pangeran Diponegoro, kalangan pesantren sebelum kemerdekaan. Contoh lain, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kawan yang pernah menjadi ketua Sumubu pada era pemerintahan Jepang. Sumubu itu kantor urusan agama, sekarang Departemen Agama. Beliau menjadi motor utama pergerakan, baik itu melalui pergerakan politik ataupun pergerakan militer. Beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelum kemerdekaan, anehnya setelah kemerdekaan, santri dan pesantrennya tiba-tiba tak berdaya untuk melawan rezim yang bangsa sendiri. Mari dipikirkan kontradiktifnya. Ketika bangsa ini dijajah Belanda, santri dan pesantren ini menjadi dinamisator
menjadi mobil, motor bagi setiap gerak untuk melawan penjajah. Setelah kemerdekaan, ternyata santri dan pesantrennya diam melihat bahwasanya yang memerintah adalah bangsa sendiri. Pada saat kita sudah merdeka, yang lebih banyak bergerak untuk meneriakkan perubahan adalah mahasiswa. Dalam konteks ini, sahabat-sahabat sekalian, saya harus menegaskan bahwa pada saat reformasi, santri dan pesantren tidak memiliki peran sejauh santri dan pesantren yang ada di dalam pesantrennya. Penjelasan pertama. Penjelasan kedua. Tetapi kalau santri dan pesantrennya dihitung tokoh-tokohnya, maka santri dan pesantrennya jelas berperan, terutama tokoh-tokoh santri pada saat itu, yaitu siapa saja yang berasal dari pesantren. Gus Dur, kemudian yang kedua Cak Nur Holis Majid, itu juga dari pesantren. Kemudian yang ketiga Gusmus. Kemudian yang keempat MH Ainun Najib juga turut terlibat dalam proses reformasi, dan mereka ini santri. Tetapi ini tokoh-tokoh santri, bukan santrinya. Maksud saya, kalau lembaga perguruan tinggi ya mas, perguruan tinggi bagus, asal nek perguruan tinggi, tokoh perguruan tingginya dan mahasiswanya itu turut terlibat di dalam proses reformasi. Tetapi bagaimana dengan pesantren yang terlibat hanya tokoh-tokohnya? Seperti yang saya sebutkan tadi, Gus Dur, Cak Nur, Gusmus itu terlibat dalam proses reformasi, meskipun santri-santrinya tidak turun ke jalan. Dan ini penjelasan yang terakhir dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Lantas bagaimana kita mengokohkan peran santri pada saat reformasi itu? Titik temu peran santri pada saat reformasi bertemunya di PNII. Mengapa? Oleh karena anggota-anggota atau kader-kader PNII itu sebagian besar banyak yang lulusan dari pesantren dan kemudian masuk ke dalam perguruan tinggi. Maka bisa kita katakan seperti ini. Ini kesimpulannya. Maka bisa kita katakan seperti ini, bahwa meskipun santri yang ada di pondok pesantren pada saat proses reformasi tidak ikut turun ke jalan, tidak berpartisipasi untuk meneriakkan kalimat-kalimat pembelaan, meskipun pada saat reformasi santri lulus gak melok mundur nang dalan, tetapi jangan lupa bahwa ada unsur-unsur santri yang terdapat di dalam PNII yang kuliah di perguruan tinggi yang turun ke jalan meneriakkan kalimat keramat itu, yang sekarang ini justru berada di marsnya UNIN juga kan. Dia bilang begini, ketika reformasi lantas di mana peranan santri pada saat proses reformasi itu? Peranan kuncinya justru bertemu pada sebuah jembatan yang bernama PNII. Karena di PNII itu banyak mahasiswa yang lulusan pesantren. Semangat perjuangan sebelum kemerdekaan yang biasanya dibawa oleh santri untuk melawan penjajah, di PNII inilah kemudian digunakan untuk melawan pemerintahan rezimnya Soeharto. Di tubuh PNII inilah maka santri dan mahasiswa bertemu. Di tubuh PNII itu juga bertemu koplo dan jas biru. Nggak bisa dipahami ya. Dari dulu saya menginginkan jas seperti ini, tapi nggak pernah kesampaian. Sahabat-sahabat sekalian, hal lain yang ada di dalam makalah yang sampai pegang itu sebenarnya adalah kritik-kritik saya
terutama kritik penting bahwasanya baru sesudah reformasi lah ketika rezim Soeharto berubah dan kemudian mahasiswa kembali lagi ke kampus, tokoh-tokoh santri mulai berputar ke pentas politik mencari panggung, dan ini yang saya sesalkan. Ketika proses reformasi sedang hangat dan membara, santri pesantrennya dan kiai pesantren hidup manis diam di dalam pesantren. Tetapi justru setelah reformasi selesai, banyak kiai kemudian ikut berebut mengenaskan, bukan? Setelah reformasi itulah kemudian kita mendengar banyak kiai mencalonkan diri jadi bupati, jadi anggota DPR, jadi gubernur, bahkan jadi kepala desa sekalian, jadi RT juga mungkin. Ini yang saya sesalkan, bahwa ketika panas-panasnya reformasi, pesantren dan santri yang diam di pondok, ketika reformasi selesai, mereka ikut berebut kue-kue kekuasaan untuk mencalonkan diri jadi bupati. Iya, kalau ini bagus, alhamdulillah. Kalau tidak, itu yang kemudian harus kita pikirkan bersama. Sahabat-sahabat sekalian, lebih banyak nanti kita akan berdiskusi basis